Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita melewati puasa di bulan Ramadan di hari ke-7. Dan alhamdulillah karena Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh kerahmatan. Ramadan dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama adalah bulan penuh rahmat. 10 hari kedua adalah sebagai bulan ampunan, dan 10 hari ketiga adalah dan diyakini sebagai pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya adalah, hari ini, di hari yang ke-7 Ramadan ini, sudahkah kita berbahagia dalam hal menghadapi dan menjalani puasa Ramadan? Karena terkadang secara tidak langsung kita berkeluh kesah, jangan seperti ini contohnya. Waduh, kita jangan kegiatannya di bulan Ramadan dong, karena kalau puasa-puasa itu bikin lemes, bikin loyo. Atau kalau kita sebagai ibu rumah tangga, nanti waktu kita berbuka, kita memakai kita dengan menu apa ya? Apa yang harus aku persiapkan ya? Boleh kita berpikir seperti itu, tetapi mari kita taruh sebentar. Kita boleh merencanakan menu, tetapi jangan mengada-ngada. Pertanyaannya adalah, ketika kita seperti itu, berarti apakah kita terbebani ataukah kita menikmati puasa di bulan Ramadan? Nah, agar kita bisa menikmati puasa di bulan Ramadan, mari kita benar-benar menyelami sebenarnya apa sih makna bulan Ramadan bagi kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan yang bagian dari hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam 12 bulan, dalam 1 tahun itu, 1 bulannya adalah bulan kerahmatan tadi. Bulan di mana kita waktunya mericas kegiatan kita yang 11 bulan itu mungkin kita ada khilaf, mungkin kita ada kelalaian dalam melaksanakan beribadah, mungkin kita khilaf ketika kita bermuamalah dan bersikap dengan sesama. Tetapi bagaimana kita menikmati bulan yang penuh rahmat ini dengan sebaik-baik beribadah, karena di bulan Ramadan adalah bulan panen berkah, panen pahala. Semua apa yang kita laksanakan adalah sebagai ibadah. Bahkan ketika kita tidur saja, bahwa kita tidur saja itu sudah bernilai sebagai ibadah. Nah, yang kedua adalah momen kita berbenah diri. Salah satunya ya tadi, kita mericas, kita memperbaiki hati dan jiwa kita, seperti ketika kita melaksanakan, kalau sekarang kan lagi musimnya, bahwa kalau kita healing itu healingnya adalah bagaimana kita mericas dan membersihkan jiwa raga kita dengan cara beribadah setiap hari, lebih fokus mungkin di hari Jumatnya atau di malam Kamisnya. Nah, kita sekarang di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh kita mericas dan membersihkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, agar kita tidak bersih dari iri dengki, dari menghibah dan lain sebagainya, agar kita menjadi kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga adalah bersama kita bisa beribadah. Intinya di bulan Ramadan ini kebersamaan kita, mungkin dengan handai tolan, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita bisa bersama-sama, mungkin dengan momen buka bersama, momen melaksanakan tarawih, momen melaksanakan tadarus di masjid atau di musola atau di surau-surau. Lah, itu adalah momen kebersamaan yang 11 bulan kemarin tidak terlaksana dengan baik, karena mungkin di dalam keluarga berangkatnya ayah dengan ibu bekerja berbeda, anak-anak berangkat sekolah juga jamnya lebih pagi, maka tidak bisa sarapan bareng. Nah, ketika di bulan Ramadan ini bisa tadarus bareng bersama keluarga, bisa berbuka puasa bareng dengan keluarga walaupun dengan menu kesederhanaan. Nah, itulah cara bagaimana kita menikmati
momen bahagia di bulan Ramadan dengan kebahagiaan penuh sukacita. Salah satunya adalah itu tadi, jangan menganggap bahwa Ramadan ini adalah sebagai beban. Beban, waduh nek posoan ini nambah blonjo, karena apa? Itu tadi, kalau berbuka harus ini itu. Nah, maka ketika kita mempraktekannya tidak beban, maka itu akan menjadi kita berbahagia karena apa? Yaitu tadi, momen Ramadan adalah momen kita membersihkan diri dan jiwa kita. Jadi kita harus ikhlas dan berbahagia. Yang kedua adalah lakukanlah ibadah di bulan Ramadan ini dengan santai dan konsisten. Santai dalam artian bahwa ketika puasa tidak menjadi halangan kita bekerja, ketika kita puasa tidak menjadi halangan kita melakukan aktivitas. Yang kedua, konsisten itu adalah lakukanlah secara konsisten. Semisal ketika kita tadarus Al-Quran, sekali tadarus kita target 1 juz setiap hari, boleh. Tetapi kita lakukan secara perlahan-lahan. Mungkin setelah setiap habis sholat kita membaca 1 lembar halaman atau 2 lembar. Kemudian dari yang biasanya ketika kita sholat itu selak keburu. Nah, selak ini apa? Terburu-buru dengan kegiatan yang lain, maka kita berkonsisten setiap habis sholat kita membaca zikir. Semisal zikirnya tidak banyak-banyak, 11 kali, atau membaca Al-Fatihah setelah sholat itu 3 kali. Nah, tapi sedikit asalkan konsisten, lama-lama menjadi bukit. Nah, selanjutnya adalah kita bisa yaitu tadi menikmati kebersamaan bersama keluarga, menikmati bagaimana kita bersama-sama sholat taraweh, kita yang seperti yang saya sebutkan tadi, sahur bersama, berbuka bersama, dan mensyukuri apa yang ada di depan kita, karena momen puasa Ramadan adalah bagaimana kita menyamakan rasa saudara-saudara kita yang tinggal di belahan bumi yang lain itu, bahwa ada yang tidak seperti kita, tidak bisa berbuka ataupun sahur itu dengan menu komplit. Komplit itu dalam artian di dalam isi piring kita ada nasi, ada sayur, ada lauk, dan minuman hangat atau apa. Padahal di keluarga yang lain bisa jadi mereka tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengurangi agar puasa Ramadan itu dijalankan dengan penuh kebahagiaan adalah mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Semisal, seperti yang tidak perlu itu seperti apa? Mager, rebahan, scrolling media sosial. Akhirnya kan apa? Waktu kita orang memegang HP itu kan tidak kelihatan sebentar, tetapi sebenarnya membutuhkan waktu yang lama. Scrolling, akhirnya kita jadi lupa waktu yang harusnya setelah sholat, ketika kita harus membaca Al-Quran, kita harus berzikir, hanya kita scrolling, lupa kan. Nah, dari scrolling itu tadi, akhirnya kita melihat media sosial teman kita, waduh, teman saya kok bukber di sini, waduh, teman saya kok beli baju lebarannya seperti ini yang sudah disiapkan, waduh, teman saya ngabuburit di sini. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menjalani kegiatan itu, tetapi kualitas kita akhirnya menjadi turun. Karena apa? Aku kepingin ini, kepingin itu, kepingin seperti teman-teman yang ada di medsos. Padahal itu adalah kadang tidak nyata. Padahal orangnya yang posting sedang sibuk nyuci, sibuk masak. Nah, maka itu tadi bagaimana kita menikmati bulan Ramadan, itu tadi yang seperti yang saya sebutkan. Jadi, Ramadan itu bukan tentang siapa yang paling banyak beribadah, tetapi tentang siapa yang paling tulus beribadah dan menikmatinya dengan berbahagia. Semoga kita bisa menjalani bulan suci ini dengan hati yang ringan, penuh kebahagiaan, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.